Ayo tolong kepada Tasya untuk kelasnya dimulai. Semua Tasya. siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Siang Ibu. Apa kabar? Baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Kalau begitu Ibu mulai saja absennya ya. Bunga, Hadir Ibu. Tasya, Hadir Ibu. Cindy, Hadir Ibu. Sari, Hadir Ibu. Nadia, Nadia kemana? Wah, kayaknya Nadia nggak ada ya. Nadia izin Ibu. Oh, izin. Baiklah, langsung saja ya. Kita buka bukunya. Hari ini kita mulai belajar di tema 7, judulnya Indahnya Keragaman di Negeriku. Kita lihat di daftar isi. Pada subtema 1, kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Langsung buka ke halaman 1 ya. Nah, sebelum ke halaman 1 ini, di sini ada teks tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ibu yakin kalian sudah pernah dengar ya apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat pada gambar Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia. Untuk Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini sesuai dengan judul tema kita, Indahnya Keragaman di Negeriku. Pada subtema 1, tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Di sini ada gambar seorang wanita yang menggunakan baju adat. Nah, apa kata perempuan itu? Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Lalu wanita ini bertanya, suku bangsa apa sajakah itu? Nah, di bawah ini, untuk mengetahui pertanyaan dari perempuan itu, kita harus membaca teks di bawahnya. Ada teks tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, di ayat membaca ini perintahnya adalah bacalah dalam hati teks tersebut. Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian membaca teksnya. Bisa? Baik Ibu. Bisa Ibu. Nah, yuk dimulai. Dimulai membacanya dari sekarang. Dalam hati ya. Itu apa dulu sih? Ada tuh dalam wadah itu bening, ada nasi buburnya. Sudah dinginin? Iya. Tadi nak dikasih juga nak minta banget. Nah, waktunya habis ini untuk membaca. Siapa yang sudah siap membaca? Ada yang sudah siap membacanya? Halo? Ada Ibu. Sudah Ibu. Kita
Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada 3 gambar dari contoh keberagaman suku. Dari gambar pertama itu ada suku Dani dari Papua. Dan gambar kedua itu ada suku Tengger. Dan yang ketiga ada suku Nias. Nah, di bawah ini ada tugas ayo berdiskusi. Perintahnya, bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu dan bacalah dalam hati teks suku bangsa di Indonesia. Nah, karena teksnya tadi sudah kita baca, maka kita akan membentuk kelompok. Nanti kalian bentuk kelompok sendiri saja ya. Tapi satu kelompok Ibu ubah menjadi 2 orang saja. Pada soal pertama itu, ditanya, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, di bawahnya kan ada tabel tuh. Ada nomor, kata sulit, dan artinya. Ibu contoh ya, misalnya nomor 1. Pada teks suku bangsa di Indonesia ini, apa kata sulitnya? Contohnya pada paragraf kedua, kalimat pertama. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPJS tahun 2010, ada kata statistik. Nah, itu seperti asing ya di telinga kita, kata statistik. Nah, itu termasuk kata sulit. Lalu setelah kita menemukan kata sulitnya, kita cari artinya. Apa arti dari kata statistik? Nah, begitu. Mengerti? Mengerti. Mengerti, Bu. Nanti ditulis di tabel. Satu kelompok kan 2 orang, tapi yang nulis tetap sendiri-sendiri. Nah, nanti sudah ditulis di dalam tabel, nulisnya di buku latihan, nanti dikirimkan ke grup WA kita, grup kelas. Nah, nanti difoto. Setelah itu, di nomor 2 ini ada pertanyaannya, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, bisa kalian lihat ada berapa di sana paragrafnya? Ada yang tahu ada berapa paragrafnya? Ada 2, Ibu. Ada 2, ya benar. Terus kalian disuruh menentukan pokok pikiran paragraf 1 dan paragraf 2. Apa saja pokok pikirannya? Nah, begitu. Di bawah ini ada cara untuk menentukan pokok pikiran pada paragrafnya. Yang pertama, kita membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang seperti yang kita lakukan tadi, membaca dalam hati. Setelah itu, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Ya, Ci. Belum, pelnya sudah makan. Sirupnya sudah. Belum. Nah, yang selanjutnya itu ada menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Nah, begitu. Jadi, ada petunjuknya untuk menentukan pokok pikiran pada paragraf 1 dan 2. Selanjutnya di sini, ayo bercerita. Nah, untuk pertemuan selanjutnya besok, kalian, setiap kelompok akan menceritakan hasil diskusi kalian dari ayo berdiskusi tadi. Jadi nanti kalian di pertemuan selanjutnya akan menceritakan tentang hasil diskusi itu. Nah, Ibu berharap dari diskusi tadi, diskusi nanti kalian mengetahui bahwa Indonesia itu mempunyai ribuan suku bangsa dan setiap suku bangsa itu memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Nah, di sini dituliskan salah satu contoh perbedaan cara hidupnya adalah transportasi. Kalau pada zaman dahulu itu, alat transportasinya menggunakan tenaga hewan. Seperti di halaman 4 ini. Ada yang menggunakan kuda, ada yang menggunakan sapi, dan ada juga yang menggunakan kerbau. Nah, nanti kalian juga harus menceritakan kepada teman-temannya, kepada ibu juga, apa saja alat transportasi yang ada di daerah kalian, gitu. Kita lanjut di ayo mencoba.
Ini harusnya kalau Ayu mencoba, kita di dalam kelas ya, biar mempermudah. Tapi karena kita keadaannya seperti ini, jadi kita ubah saja benda-bendanya. Ini lagi pada di meja belajar ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, karena pada nomor 1 ini, dia perintahnya, doronglah meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Jadi, kita dorong meja belajar kita pelan-pelan sampai dia bergeser, terus kita tarik kembali ke posisi semula. Nah, setelah itu di bawah dari perintah-perintah tadi, kan itu ada 3 perintah itu, di bawahnya ada tabel. Kita disuruh menuliskan aktivitas yang kita lakukan tadi dan hasilnya apa. Nah, pada nomor 1 tadi, aktivitas yang kita lakukan adalah pertama kali mendorong meja. Nah, dari mendorong meja tadi, hasil dari kegiatan kita tadi, mejanya dapat bergeser. Setelah itu kegiatannya, kita menarik kembali meja ke posisi semula. Nah, hasilnya apa? Hasilnya mejanya bergeser kembali ke posisi semula juga. Nah, Ibu ingin, ini untuk jadi tugas individu ya. Untuk jadi tugas individu, nanti kalian tulis juga di buku latihan, terus dikumpulkan di grup WA, di foto saja. Terus yang kedua itu angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Nah, nanti itu kalian tulis di tabel. Nah, ini di bawahnya ada kesimpulan. Kita ambil kesimpulan yang nomor 1 saja ya, karena tadi contohnya nomor 1. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser itu disebut dengan gaya. Nah, 2-nya ini adalah kesimpulan dari nomor 2 dan 3 yang akan kalian kerjakan nanti. Di bawahnya ada seorang perempuan yang bertanya, apa yang dimaksud dengan gaya? Kita lihat di halaman nomor 6. Nah, di atas itu ada tertulis, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, di bawahnya ada tugas, ayo mengamati. Nah, sepertinya ayo mengamati ini kalian bisa kerjakan secara mandiri ya. Kalau yang ini tidak perlu dikumpul lah, karena ini terlihat lebih sulit. Besok kalau kita sudah melakukan pertemuan tatap muka langsung, baru kita lakukan. Langsung kita coba. Nah, Baik, Ibu. untuk tugas diskusi tadi, sekarang hari apa ya? Hari Selasa ya? Iya, Ibu. Untuk tugas diskusi, Ibu minta dikumpulkan pada hari Kamis. Nah, berarti masih ada jarak 2 hari ya. Sama untuk tugas yang individu tadi, yang ini, yang kita melakukan aktivitas. Itu Ibu minta juga dikumpul hari Kamis. Paling lambat jam 10 pagi ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Segitu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Besok kita lanjutkan lagi. Senin depan ya, Senin depan kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Kalau begitu, Ibu minta Tasya untuk menutup kelas. Ditutup dengan doa dan salam. Semua siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Ibu.